Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelompok parasitologi ingin mempresentasikan dengan judul Parasit Kutu Rambut. Next. Kelompok kami, kelompok 12, yaitu terbagi menjadi 5 anggota, yaitu saya sendiri Ali Syahri Jalmaha dengan NIM 211501013. Kemudian rekan saya Ika Anggiani dengan NIM 211501007. Dan rekan saya Natasha Erikna Pakpahan dengan NIM 211501052 dan rekan saya Dinda Rizka Manurung dengan NIM 211501050 dan rekan saya yang terakhir ialah Nurul Hafizah Salsabila Sitorus dengan NIM 211501019. Next. Dan topik pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kami hari ini ialah dengan taksonomi parasit, yang kedua definisi morfologi, yang ketiga siklus hidup parasit, dan yang keempat patogenesis dan diagnosis, dan yang terakhir ialah pencegahan dan pengobat. Next. Taksonomi ialah kualitatif Pediculus humanus capitis adalah sebagai berikut. Kingdom adalah Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecticida, Ordo Priraptera, subordo Anoplura, famili Pediculidae, Genesus Pediculus, spesies Pediculus humanus capitis. Definisi Pediculus capitis. Apa itu Pediculus humanus capitis? Pediculus humanus capitis adalah suatu parasit yang terdapat pada rambut atau kepala manusia dan menghabiskan seluruh siklus hidupnya di manusia. Pediculus humanus capitis dapat menginfeksi secara cepat dengan kontak langsung ataupun tidak langsung, karena kutu rambut tersebut tidak bisa loncat maupun terbang. Penyebaran berlangsung dengan cepat pada lingkungan yang padat, penduduk, dan kurang baik. Next slide. Morfologi Pediculus humanis capitis. Pediculus humanis capitis dewasa yaitu memiliki ciri badan memanjang dan pipih. Abdomen terdiri dari 9 ruas, berwarna putih abu-abu, toraks dari kitin segmennya bersatu. Mata Pediculus humanus capitis terdapat pada bagian kepala sebelah lateral. Kepala berbentuk ovoid dengan alat penusuk yang dapat memanjang. Pediculus humanus capitis memiliki antena yang terletak pada bagian kepala yang terdiri atas ruas sebanyak 5 buah. Selain itu, pada bagian kepala terdapat proboscis. Pediculus humanus capitis tidak memiliki sayap. Terdapat sepasang kaki yang terdiri atas 5 ruas dan satu capit berbentuk kait berfungsi untuk pegangan erat pada rambut penderita. Siklus hidup dari parasit kutu rambut atau Pediculus humanus capitis. Siklus hidup dari Pediculus humanus capitis yaitu merupakan metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur menjadi nimfa kemudian dewasa. Pediculus humanus capitis membutuhkan sekitar 18 hari mulai dari telur kemudian letakkan sampai menjadi dewasa. Telur akan menetas menjadi nimfa kurang lebih Baik, saya lanjutkan dengan Nurul. Jadi, telur akan menetas menjadi nimfa kurang lebih membutuhkan waktu 10 hari dan Pediculus humanus capitis dewasa dapat hidup selama 27 hari. Pediculus humanus capitis dapat bertahan hidup selama 1-2 hari apabila tidak berada pada rambut atau kulit
kepala manusia. Nah, menurut Rahman, Pediculus humanus capitis dapat bertahan hidup selama 48 jam, tidak menghisap 9 darah, apabila tidak berada di rambut atau kulit kepala manusia. Sedangkan telur bertahan sekitar 1 minggu, apabila tidak terdapat pada rambut atau kulit kepala. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan patogenesisnya. Apa saja patogenesisnya? Pada infeksi berat, helaian rambut akan melekat satu dengan yang lainnya dan mengeras. Dapat ditemukan banyak kutu rambut dewasa, telur atau nits, dan eksudat nanah yang berasal dari gigitan yang meradang. Infeksi mudah terjadi dengan kontak langsung. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan kepala. Kelainan pada kulit yang timbul disebabkan oleh garukan untuk menghilangkan rasa gatal. Gatal terjadi karena pengaruh liur dari kutu yang masuk ke dalam kulit waktu menghisap darah. Kutu ini dapat bertahan selama 1-2 hari jika tidak berada di kulit kepala. Bahkan telah ditemukan penelitian bahwa dapat bertahan sampai 4 hari dengan kondisi tertentu. Transmisi terjadi melalui kontak langsung atau melalui sisir, topi, bantal, aksesoris rambut, tempat tidur, helm, dan tutup kepala lainnya. Metode yang paling tepat untuk mendiagnosis investasi kutu kepala yang dapat dilakukan dengan menggunakan sisir kutu. Sisir kutu dapat digunakan pada rambut dengan keadaan basah atau kering. Sisir kutu harus memiliki jarak setiapnya kurang dari 0,3 mm antara gigi-gigi sisir, sehingga nimfa dan kutu dewasa dapat terperangkap di antara gigi-gigi sisir kutu tersebut. Bentuk dewasa seringkali dapat bergerak sehingga sulit sekali ditangkap. Sementara itu, telur-telur yang berukuran kecil dapat ditemukan bila dicari secara teliti. Telur kutu yang belum menetas bila dipijit antara dua kuku akan pecah dan mengeluarkan cairan. Sedangkan telur yang menetas akan menjadi kempis. Baik, untuk pencegahannya, menurut Nata Disastra dan Agus, pencegahan penyakit parasit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi sumber infeksi dengan memberi obat pada penderita. Yang kedua, melakukan pendidikan kesehatan untuk mencegah penyebarannya. Yang ketiga, melakukan pengawasan lingkungan. Yang keempat, melakukan pengendalian hospes, reservoir, dan vektor. Untuk pengobatannya, ada berbagai macam cara untuk mengobati pediculosis capitis, diantaranya dengan menggunakan cara mekanik, kimiawi, dan alami. Pengobatan pediculosis capitis secara mekanik dengan cara memakai sisir serit dan mencari atau membunuh sampai persatu kutu pediculus humanus capitis dengan tangan. Namun, cara seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Cara praktis dengan menggunakan obat kimia yang dapat membunuh nimfa dan kutu dewasa. Selama ini obat kimia yang telah beredar di masyarakat antara Lampeditox, Salep Linden atau BHC 10%, Sampoliden 1%. Nah, obat kimia Linden berisi zat BHC 10% dipakai dengan cara dioleskan secara merata pada kepala dan dibiarkan selama 24 jam, lalu dicuci dengan sampo. Selain dalam bentuk salep, Linden juga terdapat dalam bentuk sampo. Next. Nah, berikut sumber-sumber yang kami dapatkan untuk materi kutu rambut. Next. Di sini ada berita yang diposting oleh suara.com mengenai penyebab kutu rambut yang terjadi pada manusia. Next. Baiklah, sekian persentase kami dari kelompok 12. Apabila kami memiliki salah dalam perkataan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.